Wali Songo adalah sebutan bagi 9 orang yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Setiap wali memiliki sebutan yang disesuaikan, tempat tinggal dan wilayah penyebarannya. Meski namanya sangat terkenal, tetapi belum banyak yang tahu sejarah Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Untuk lebih memahaminya, simak sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang kulit, tembang Jawa, beserta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam tanpa unsur paksaan, membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan ajaran agama Islam secara sukarela. Pembangunan masjid oleh para Wali Songo selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Tempat-tempat inilah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Peran Wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah. Para Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Berikut ini daftar nama Wali Songo dan wilayah penyebarannya. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bersama adiknya, Sayyid Ali Murtado, ia datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. 2. Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Mulanya, ia berdakwah di Kediri yang kala itu penduduknya banyak beragama Hindu. Kemudian ia menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Sunan Bonang kemudian mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung. 3. Sunan Derajat. Raden Kasim merupakan nama asli dari Sunan Derajat yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa ini kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan masjid yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. 4. Sunan Giri. Sunan Giri adalah pendiri Kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku. Sunan Giri juga memiliki beberapa nama panggilan selain Raden Ainul Yakin. Di antaranya Raden Paku, Prabu Satata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. 5. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang ditujunya adalah Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419 usai membangun pondokan yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Lerat. 6. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. 7. Sunan Kalijaga. Tokoh Wali Songo berikutnya adalah Sunan Kalijaga yang lahir pada tahun 1401 Masehi. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab ia adalah seorang mubalik keliling. Namun semasa hidup, ia lama menetap di Kadilangu,
Demak, Sunan Kalijaga juga memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. 8 Sunan Kudus. Lahir besar dan meninggal di kota Kudus, membuat Jafar Shodiq disebut sebagai Sunan Kudus. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi miliki umat Hindu. Pada tahun 1550 Sunan Kudus meninggal saat menjadi imam salat subuh di Masjid Menara Kudus. 9 Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yakni Raden Pratowo. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia memiliki daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Muria menyebarkannya melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Adapun nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, sekitar 18 km ke utara kota Kudus.